Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video ini kita akan mempelajari salah satu bacaan Al-Quran yang mungkin teman-teman pernah menemukan bacaan Al-Quran yang ditulis ada shad, kemudian di atasnya ada sin. Mungkin teman-teman ragu, ini dibaca shad kah atau dibaca sin? Seperti yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Di sini ada lafaz wa yabsutu, tapi di atasnya ada sin. Ya, di atas huruf shad itu ada sin. Nah, bagaimana cara membacanya? Perlu kita ketahui hal-hal seperti ini itu dipelajari dalam subbab namanya ayat-ayat gharibah. Gharibah itu secara bahasa itu artinya asing atau tidak biasa, begitu ya. Jadi di dalam Al-Quran penting kita ketahui ayat-ayat yang dibaca tidak biasa. Nah, supaya terhindar dari kesalahan, maka di dalam kitab-kitab ilmu tajwid atau buku-buku ilmu tajwid itu dibuatlah satu subbab namanya adalah ayat-ayat gharibah atau ayat-ayat yang dibaca tidak biasa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan ketika bertemu dengan ayat-ayat yang seperti itu. Dan ayat-ayat gharibah ini tidak hanya sehubungan dengan shad dan sin ini saja, akan tetapi banyak lagi yang lainnya. Hanya saja pada video ini kita akan memfokuskan membahas tentang yang ada sin di atas shad, begitu ya. Maka teman-teman, kalau teman-teman bertemu dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 245, di sana ada lafaz wa yabsutu. Nah, pada Quran surat Al-Baqarah 245 ini dibaca ke sin, gitu ya. Jadi bacanya sin wa yabsutu, begitu ya. Itu yang Quran surah Al-Baqarah 245 dibaca sin. Kemudian Quran surat Al-A'raf ayat 69, di sana ada lafaz basṭah, gitu ya, basṭatan, begitu ya. Nah, ini juga dibaca menjadi huruf sin. Jadi basṭatan, gitu ya. Basṭatan diganti dengan sin. Nah, kemudian ya di sini ada keterangannya yang dibaca dengan sin, begitu ya. Yang Al-Baqarah 245 dan Al-A'raf 69. Kemudian kita masuk ke surah At-Tur ayat 37. Di sana ada lafaz al-musaytirun, gitu ya. Gimana cara membacanya? Dibaca al-musaytirun pakai sin ini, atau al-musaytirun atau memakai shad. Di sini ada keterangan bacaan shad lebih didahulukan dalam riwayat Hafaz. Maksud riwayat Hafaz di sini adalah bacaan yang sudah kita kenal biasanya. Ini salah satu rawi dari imam qiraat, yaitu Hafaz dari Asim, begitu ya. Maka singkatnya, sebetulnya dia boleh dibaca musaytirun atau musaytirun. Hanya saja dalam bacaan kita yang sehari-hari yang kita baca lebih diutamakan pakai shad, begitu ya. Jadi ini lebih diutamakan pakai sin, yang ini lebih diutamakan pakai shad. Jadi nanti kalau ketemu surat At-Tur 37, kemudian ada teman-teman mendengar orang baca pakai sin, juga tidak salah. Hanya saja lebih diutamakan dalam riwayat Hafaz memakai huruf shad, ya, musaytirun. Terakhir yaitu Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Di sana ada lafaz bimusaytir. Tetap dibaca musaytir. Ya, tetap dibaca dengan shad. Kalau teman-teman lihat mushaf yang
cetakan Indonesia misalnya, Quran pojok cetakan Indonesia itu memang sudah ditulis dengan shad. Jadi ini tidak perlu diragui lagi karena memang sudah ditulis dengan shad. Tidak ada sin di atasnya. Adapun yang At-Tur, kemudian Al-A'raf atau Al-Baqarah 245, Al-A'raf 69 itu memang ada sin di atasnya atau sin di bawahnya. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini satu lagi clue-nya. Cuman ini biasanya terjadi di Al-Quran cetakan Timur Tengah. Nah, pada ini untuk memudahkannya saja, kalau Quran surah Al-Baqarah 245 itu sinnya di atas shad. Ini shad, ini sinnya di atas. Maksudnya adalah diutamakan baca sin, gitu ya. Nah, coba perhatikan ini juga. Sinnya di atas shad, berarti diutamakan sin, gitu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan, kalau ini sinnya di bawah shad, maka lebih diutamakan shad ketimbang sin. Nah, itu untuk cara memudahkannya. Hanya saja itu terjadi pada Al-Quran cetakan Timur Tengah. Tapi kalau teman-teman bertemu dengan Al-Quran cetakan Indonesia, itu biasanya di atasnya. Tapi yang menjadi patokannya betul, lihat betul suratnya. Kalau Al-Baqarah 245 ke sin, Al-A'raf 69 ke sin, At-Tur 37 shad. Nah, jadi untuk menghafalnya mudah saja teman-teman. Hafal saja Quran surat At-Tur ayat 37 ini, dia dibaca ke shad. Yang lainnya itu lebih diutamakan ke sin. Walaupun nanti yang Quran surat At-Tur 37 ini boleh juga ke sin, cuman lebih diutamakan ke shad, begitu ya. Sedangkan Al-Ghasyiyah 22 itu di mushaf sudah ditulis dengan huruf shad, begitu ya. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan kita sehubungan dengan huruf sin di atas shad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.